di Kadesh Barnea selama 38 tahun. Kamu boleh baca, saya ada rujukan firman Tuhan juga, Ulangan bab yang kedua ayat 13. Baru Tuhan suruh Musa, kamu pimpinlah, berangkatlah dari gunung ini, yang mereka sudah putar-putar 38 tahun. Inilah orang lumpuh itu. Kadang-kadang mungkin secara simbolik, adakah gereja Tuhan atau umat Tuhan macam kita lumpuh rohani, tidak dapat bangkit, tidak dapat melakukan apapun bagi Tuhan, sedangkan kita dipanggil sebagai cahaya dunia, terang dunia, dan garam bumi dan sebagainya. Tapi impact kita kepada dunia itu macam kecil. Mungkin kita perlu disembuh dari kelumpuhan rohani ini. Jadi orang lumpuh itu disembuh, kamu boleh baca itu. Dan kemudian ini 2 kali Yesus ada pertemuan dengan orang lumpuh. Kali pertama orang lumpuh itu dia terus angkat dia punya tilam, dia terus jalan, dia mungkin tidak tanya pun siapa yang menyembuhkan. Tapi kemudian Yesus bertemu dengan dia di bait suci. Baru dia tahu macam itulah Tuhan Yesus yang menyembuhkannya, sebab orang lumpuh yang sudah disembuh itu dia pandai lompat, dia pandai lari sudah, sebab sempurna sudah kakinya, dan dia pergi mungkin menyembah Tuhan, mengucap syukur, dan dia beritahu tuh pemimpin agama, Yesuslah yang menyembuhkan dia. Dan Yesus ada memberitahu kepada dia waktu pertemuan yang kedua bahwa saya baca ini muka surat 84, engkau sudah sembuh, jangan lagi berdosa supaya tiada apa-apa yang lebih teruk berlaku atasmu. Jadi inilah ajaran mungkin dalam peristiwa penyembuhan ini, bahwa bila Tuhan menyelamatkan kita, atau kasih karunia yang begitu kaya dalam hidup kita, melimpah-limpah, anugerah Tuhan yang melimpah-limpah itu tidak bermaksud kita boleh berjinak-jinak dengan dosa, ataupun kita hidup macam satu kaki di dunia, satu kaki di dalam Tuhan, seperti zaman Elia. Elia menegur bangsa Israel, kamu pilih siapa yang kamu mau sembah atau ikut, Baal atau Allah Israel. Jangan kamu satu kaki menyembah itu Baal, satu kaki mau ikut tu Yahweh Allah Israel. Mungkin lebih kurang sama juga tentangan Yesus kepada orang lumpuh yang disembuhkan itu, supaya tidak ada sesuatu yang lebih teruk berlaku atasnya. Dia harus hidup telus, hidup benar di hadapan Tuhan setelah penyembuhan itu. Mungkin yang terakhir dari pastor, sebab saya lihat masa sudah berjalan dan saya mau kita ada sedikit masa berinteraksi. Salah satu juga pengajaran di sini, ada juga saya tulis 85 dan 86, adalah kenapa Yesus hanya menyembuhkan satu orang. Di situ terlantar mungkin berpuluhan atau ratusan orang yang sakit, macam-macam sakit. Kamu boleh baca ayat yang ketiga, berbaling sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Tapi hari itu, kita tahu mungkin waktu itu Tuhan Yesus melawat tempat itu, tidak akan disebut dalam 3 tahun pelayanan Tuhan Yesus dia kembali ke tempat itu, kolam itu. Dia cuma pilih satu orang untuk disembuhkan. Apakah message sebaliknya? Bagi saya juga kadang-kadang penyembuhan ilahi ini bergantung, ataupun Tuhan yang berdaulat, kedaulatan Tuhan, Tuhan yang berkenan untuk menyembuhkan siapapun yang dia kehendaki. Jadi penyembuhan itu bukan wajib. Bila kita berdoa untuk penyembuhan pun, itu terserah kepada Tuhan, sama ada Tuhan mau menyembuhkan atau tidak. Dan bagi kita yang sudah mengenal Tuhan, kita tidak boleh menyoal Tuhan. Mungkin akhir sebelum saya beri kita masa bertanya, sebab sebagai penerapannya, ini pastor sudah percaya Tuhan 38 tahun lebih. Jadi ada sedikit pengalaman ini, ikutlah yang
healing rally ataupun penyembuhan, mukjizat. Dan kadang-kadang saya rasa sebahagian, bukan semua, sebahagian ini macam ajaran sesat. Sebab kalau mereka punya iklan atau promosi itu macam mereka janjikan mukjizat tu, kadang-kadang saya baca itu risalah, mukjizat pasti terjadi, penyembuhan pasti terjadi. Oh ya, saya takut lah, sebab bagi saya hanya Tuhan saja yang tahu, Tuhan yang berdaulat. Tidak ada hamba Tuhan boleh menjanjikan penyembuhan atau mukjizat. Dengan iman kita, mungkin kita diberi karunia kenabian, kerasulan, dan ada mukjizat menyembuhkan pun. Cuma pada akhirnya itu adalah kuasa Tuhan, bukan kuasa manusia. Oke, mungkin sampai di sini perkongsian dari pastor. Malam ini kamu tidak banyak bertanya. Ada 10 menit lagi. Silakan. Sama ada kisah penyembuhan orang lumpuh atau perayaan Israel. Silakan. Bagaimana? Siapa yang mau mulakan? Masa pertanyaan sudah ini. Uden, kamu ada pertanyaan? Uden. Boleh juga tulis kalau kamu segan untuk bertanya. Bagaimana? Sila bertanya. Tiada soalan yang copy oping. Terima kasih ya. Tadi kamu sudah perkenalkan diri. Boleh ikut ke itu? Boleh memahami juga? Iya sudah. Bagaimana yang lain? Ada pertanyaan kamu? Bagaimana? Nanti minggu hadapan kita teruskan. Boleh ke itu? Ada sambutan pastor mau tanya ini. Kalau majority bilang oke, baru saya kendalikan ini kelas Alkitab untuk remaja. Minggu hadapan, Rabu, masa yang sama lah. Mau dekat cuti, sudah sekarang. Jadi ambil kesempatan untuk belajar. Mungkin 2-3 kali, nanti kita berhenti beberapa minggu. Tahun hadapan baru sambung lagi. Kenapa dia tidak buang itu tilam? Sebab itu nanti dia perlu tilam untuk tidur kan? Yang tilam dia begitu. Jadi dia sudah sembuh, tapi saya rasa sebab dia 38 tahun dia sakit menderita. Maksudnya dia orang miskin lah itu. Mungkin itu sejak hak milik dia. Dia tiada apa-apa. Jadi dia perlu tempat tidur lah itu. Tapi firman Tuhan tidak cerita. Mungkin dia ada saudara mara, dia ada rumah, dia boleh pergi sebab dia sudah sembuh. Tapi tilam dia diangkat. Dan juga ini menandakan bahwa dia betul-betul sembuh. So sudah 38 tahun orang lihat dia terlantar di atas tilam dia kan. Sekarang tiba-tiba orang ramai yang sekian lama ke Yerusalem lihat orang yang lumpuh itu. Sekarang pula tilam tu mungkin di tangan dia atau di bahu dia diangkat. Jadi betul-betul itu tanda dia sudah sembuh. Kalau dia belum sembuh, bagaimana angkat tu tilam dia? Boleh ke jawaban pastor? Ada yang lain mau menjawab? Boleh juga.
Ada lagi pertanyaan? Silakan. Ada yang mau tulis? Ada tuliskah? Oh, sorry. Ya. Oke. Ya, jawaban saya tadi itu adalah itu hak milik harta dia tilam, jadi dia perlu untuk dia tidur. Yang kedua itu tanda atau bukti dia betul-betul sembuh lah, sebab dia ada kekuatan untuk angkat tu tilam. Dulu dia merangkak pun susah, tidak pernah dia sampai itu air kolam, orang lain yang mendahului dia. Soalan sebelum kita tutup dalam doa? Satu lagi kalau ada. Terima kasih ya kepada kamu yang sudah bertanya. Bagaimana yang lain? Tiada, sudahkah? Kalau tiada, kita akan berhenti di sini. Jadi terima kasih kepada kita semua karena menghadiri. Oh, boleh juga ambil gambar online. Oh, bagus itu, tapi kamu perlu kasih on to camera. Ada cadangan untuk multimedia sana. Tapi kita akan menutup dalam doa dulu, baru jangan kita terus leave, kata itu multimedia. Jangan kita beredar, kita berada di sini. Bagaimana Deaconess Angie, kamu boleh berdoa penutupan, silakan. Deaconess Angie adakah atau